الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت قاضية ما أغنى عني ماليه خلاق عني سلطانيه. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, melalui mimbar khutbah ini tidak lupa saya berwasiat kepada diri saya khususnya dan kepada para jamaah sekalian, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sesungguh-sungguhnya, dengan cara selalu tunduk patuh kepada semua perintah-perintahnya dan berusaha semaksimal mungkin meninggalkan semua larangannya. Kenikmatan iman dan ketakwaan inilah yang senantiasa kita syukuri, karena keduanya adalah dua daun pintu bagi terbukanya rezeki kita yang penuh barakah, bukan rezeki yang haram dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, hendaknya seorang muslim senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan dan limpahkan kepada kita, baik nikmat keimanan, kesehatan, dan keluangan waktu sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita menunaikan sholat Jumat berjamaah. Dan hendaklah kita berhati-hati agar jangan sampai menjadi orang yang kufur kepada Allah. Allah berfirman, wa idza ta'azzana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Jikalau kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya siksaku sangatlah pedih. Surah Ibrahim ayat 7. Demikianlah pula kami wasiatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan dan waktu. Takwa sebuah kata yang ringan diucapkan, akan tetapi tidak mudah untuk diamalkan. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku rahimakumullah, tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu tentang takwa, maka berkatalah Ubay, pernahkah Anda berjalan di suatu tempat yang banyak buktinya? Kemudian Umar bin Khattab menjawab, tentu. Maka berkatalah Ubay, apakah yang Anda lakukan? Berkatalah Umar, saya sangat waspada dan hati-hati agar selamat dari duri itu. Lalu Ubay berkata, demikianlah takwa itu. Demikianlah takwa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, yakni agar kita senantiasa waspada dan hati-hati dalam setiap tindakan keseharian kita dan juga dalam ucap-ucapan kita. Oleh karena itu, janganlah kita berbuat dan berucap kecuali berdasarkan ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaklah kita bersegera mencari bekal guna menuju pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu kapan ajal kita itu datang. Dan Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaqun ya ulil albab, yang artinya, dan berbekallah, maka sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa.
dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Surah Al-Baqarah ayat 197. Ketahuilah, wahai saudaraku rahimakumullah, manusia setapak demi setapak menjalani tahap kehidupannya dari alam kandungan, alam dunia, dan alam kubur sampai alam akhirat. Tahap-tahap tersebut harus dijalani sampai akhirnya nanti kita akan menemui alam akhirat, tempat kita memperhitungkan amalan-amalan yang telah kita lakukan di dunia. Maka tatkala kita mendengar ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang memberitakan tentang ahwal atau keadaan hari akhir, hendaklah hati kita menjadi takut, menangislah mata kita, dan menjadi dekatlah hati kita kepada Allah. Akan tetapi bagi orang-orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah, tatkala disebut kata-kata neraka, azab, as-sirat, dan lain sebagainya, seakan terasa ringan diucapkan oleh lisan-lisan mereka tanpa makna sama sekali. Na'udzubillah min zalik. Mari kita perhatikan firman Allah dalam surat Al-Haqqah ayat 25-29. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man utiya kitabahu bishamalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah khalaqa anni sultaniyah. Yang artinya, adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai, alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku, dan aku tidak mengetahui apakah hisab atau perhitungan amal terhadap diriku. Duhai, seandainya kematian itu adalah kematian total atau tidak usah hidup kembali, hartaku juga sekali-sekali tidak memberi manfaat kepadaku, kekuasaan tubuh pun telah lenyap daripadaku. Surah Al-Haqqah ayat 25-29. Dalam ayat ini Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya juz 4 halaman 151 menerangkan bahwa ayat tersebut menggambarkan keadaan orang-orang yang sengsara, yaitu manakala diberi catatan amalnya di padang pengadilan Allah dari arah tangan kirinya. Ketika itulah dia benar-benar menyesal. Dia mengatakan penuh penyesalan, andai kata saya tidak usah diberi catatan amal ini dan tidak usah tahu apakah hisab atau perhitungan terhadap saya, tentu itu lebih baik bagi saya. Dan andai kata saya mati terus dan tidak usah hidup kembali. Coba perhatikan ayat selanjutnya. Khuzuhu faghullu thumma al-jahima sallu thumma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluhu. Yang artinya, peganglah dia selalu belenggulah tangannya ke lehernya, kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala, kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 rasta. Quran surah Al-Haqqah ayat 30-34. Bagi kaum beriman yang mengetahui makna yang terkandung dalam ayat tersebut, menjadi tergetarlah hatinya, akan menetes air mata mereka, tersiksalah tangis mereka, dan keluarlah keringat dingin di tubuh mereka, seakan mereka saat itu sedang merasakan peristiwa yang sangat dahsyat. Maka tumbuhlah rasa takut yang amat mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berlindung kepada Allah agar tidak menjadi orang-orang yang celaka seperti ayat di atas. Sesungguhnya manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dan akan dikumpulkan menjadi satu untuk mempertanggungjawabkan diri mereka. Allah berfirman, "Wastami' yawmunadil munadi min makanin qarib yawma yasma'una as-sawhatan bil haqqi dzalika yawmul khuruj." Yang artinya, dan dengarkanlah pada hari penyeru atau
malaikat menyeru dari tempat yang dekat, yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur. Quran surah Al-Kahf ayat 41 dan sampai 42. Juga Allah berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ayat 4 sampai 7. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Yang artinya, tidakkah orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada hari yang besar, yaitu hari kiamat, hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam, dan manusia dibangkitkan dalam keadaan mereka tidak beralas kaki, telanjang dan tidak berkhitan, sebagaimana firman Allah, kama badana awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Yang artinya, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulangnya atau mengembalikannya. Quran surah Al-Anbiya ayat 104. Manusia akan dikembalikan secara sempurna tanpa dikurangi sedikit pun. Dikembalikan dalam keadaan demikian, bercampur dan berkumpul antara laki-laki dan perempuan. Dan tatkala Nabi SAW menceritakan hal itu kepada Aisyah radhiyallahu anha, maka berkatalah, wahai Rasulullah, antara laki-laki dan perempuan sebagian mereka melihat kepada sebagian yang lain. Kemudian Rasulullah berkata, perkara pada hari itu lebih keras daripada sekedar sebagian mereka melihat kepada sebagian lainnya. Pada hari itu laki-laki akan tertarik kepada wanita dan sebaliknya, sampai seseorang itu lari dari bapak, ibu dan anak-anak mereka karena takut terhadap keputusan Allah pada hari itu, sebagaimana firman Allah, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imrin minhum yawma idzin sya'nu yughnihi. Yang artinya, pada hari ketika manusia lari dari saudara-saudaranya, dari ibu dan dari bapaknya, dari istrinya dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang sangat menyibukkan. Quran surah Abasa ayat 34 sampai 37. Demikianlah peristiwa yang amat menakutkan akan terjadi di akhirat nanti. Mudah-mudahan menjadikan kita semakin takut kepada Allah. Barakallahu li wa lakum wa fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.